Nah, macan tutul lah ya. Weh, harimau ya. Nah, gue punya macan tutul lah. Lebih sangar. Anyway, ini mobil ideal di bawah 200 juta. Beneran ideal, guys. Check this out. Halo guys, balik lagi dengan gue Maktum di Infomotif, channel otomotif paling ruhanya guys. Ruhai mang. Menyala nih pokoknya, walaupun mendung-mendung kita tetap semangat ya. Semangat. Karena gue mau kasih rekomendasi mobil ideal buat teman-teman yang budgetnya di bawah 200 juta. Pasti. Siapa lagi? Kalau bukan Tara Honda Brio E. Yang CVT sih saran gue. Saran. Ya walaupun yang manual juga enak, tapi ini, aduh, ada terbang. Setiap kita syuting, nggak tahu kenapa selalu ada aja binatang-binatang yang nempel, yang lewat, dan lain-lain. Itu bukti kalau gue cinta alam semesta ini. Nggak ngaruh. Alam semesta nggak ngaruh ya. Anyway, gue sekarang lagi ada di Honda Pradana Sawangan Grade A. Jadi ini salah satu Honda terbesar nih di Indonesia. Ciri-cirinya dia bisa jual Civic Type R. Betul. Bisa jual off the road katanya. Bisa. Ada body repair, bukan cuma bengkel ya, ada body repair. Stoknya banyak banget tuh, sabar men, kasih lihat men. Wow. Ayo ngitung satu berapa? Nggak usah dihitung. Nggak usah. Itu Brio semua guys. Wah. Jadi kalau teman-teman pengen lihat perbedaan warna, nggak usah nih pakai katalog gini-gini. Datang ke sini, ketemu sama bosnya langsung, Om Ricky. Wah. Gue nggak kasih yang lain-lain, gue kasih bosnya langsung, nanti ketemu sama Om Ricky. Biar puas. Wow. Kepuasan merajalela. Wow. Ngomong masalah tadi, mobil ideal di bawah 200 juta. Jadi sebenarnya ini adalah opsi buat teman-teman yang lagi cari mobil city car ya men ya? City. Jadi ini masuk dalam kategori LCGC, low cost green Cihamplas. Car. Ya, jadi salah satu mobil yang bisa dibilang yang salah satu yang paling irit lah ya. Dipakai dalam kota karena bentuknya kompak, dipakai parkir juga. Dibawa ke dalam kota untuk parkir juga gampang, selap-selip dan lain-lain. Bensinnya juga irit banget. Kalau ngomongin kompetitornya, ada beberapa yang paling menggema nih selain Brio. Apa aja men? Ada Innova. Enggak, salah. Ya paling ke Agya atau Espresso. Ya, betul. Ayla juga. Ini paling ideal guys, karena gimana pun juga ini adalah salah satu mobil terlaris di Indonesia ya. Betul. Di bawah Zenix sekarang ya. Istilahnya dari data tahun kemarin. Bahkan ini sempat jadi nomor 1 ya. Sempat. Nomor 1 penjualan di Indonesia. Jadi yang komentar banyak banget. Kan gue nanya, apa mobil paling ideal di bawah 200 juta? Semua jawabannya serentak sama Brio. Kayaknya itu semua juga para pembeli Brio sih. Karena kan kalau ngomongin 200 juta, kalau beli cash mungkin orang juga uangnya masih terjangkau gitu. Ada dipakein di kredit juga DP bisa murah banget gitu. Pilihannya kayak gitu-gitu. Tapi terlepas dari itu semua, kenapa ini bisa jadi yang ideal? Karena kalau ngomongin desain, dibandingin sama kompetitornya yang mungkin harganya kurang lebih masih di bawah 200 juta juga ya. Apain ke kucing sih? Kan gue tadi udah jadi macan tutul. Oh iya. Sebenarnya harga OTR-nya 200 sekian lah ya, 200 lebih lah ya. Tapi setelah dipotong cashback di bawah 200 tuh. Yang lain juga sama begitu. Secara desain ini menurut gue salah satu yang paling ganteng lah di antara kompetitor. Pasti. Dan banyak juga yang bilang begitu. Pasti banyak juga yang sepakat sama gue. Memang udah seganteng itu walaupun ya minimalis lah ya. Secara fitur kayak lampu juga dia masih yang model bohlam biasa gitu. Bukan yang pakai proyektor gitu-gitu, enggak sih ya. Enggak. Karena ya tadi gue bilang ini adalah LCGC. Tapi di antara minimalisnya itu tetap nongol kegantengan Hondanya tetap ada gitu. Di tengah juga ada emblem Honda yang lumayan gede dengan grill honeycomb gini, dan menurut gue itu bagus. Ke bagian bawah juga gradasinya juga main lah gitu, cakep. Padahal ini yang varian paling bawah. Ke bagian samping juga sama, ganteng ya men. Di kaki-kakinya dia udah dibikin two-tone polish machining gitu ya, finishingnya bagus. Untuk ukuran bannya dia pakai 175/65, ringnya ring 14, jadi memang kecil. Pengereman juga udah pakai cakram. Terus di sini ada lampu sen nih, kan biasanya penempatan lampu sen di sini. Dan ciri khas dari mobil-mobil di grade bawah itu lampu sennya dipisahin gitu. Di bagian bawah, tapi kan itu nggak jadi masalah lah, karena secara keseluruhan mobil ini teman-teman bisa lihat sendiri se-eye catchy ini guys. Dan gue pilih warna ini sengaja nih, pengaplikasian warna lebih bagus, warna cerah lah di mobil-mobil kecil, jadi kelihatan lebih eye catchy. Handle pintu dia warna body model yang jungkit kayak gini ya guys. Dia belum keyless, masih kunci colok. Terus ke bagian atas nggak ada talang air, tapi nanti bisa lah dipasangin gampang itu mah. Ke bagian belakang pengereman tromol. Sekarang kita lihat bagian belakangnya.
Antara short pole, terus ada high mount stop lamp. Kaca belum pakai defogger, dan untuk lampunya juga di bagian stop lamp dia masih pakai bohlam. Tapi dia punya mika yang didesain biar nyalanya itu lebih berpendar, jadi seolah-olah kayak LED gitu, men. Bagus sih. Tapi sekarang banyak juga kok aftermarket yang desain-desain beginian, ganti lampu dan lain-lain. Tapi ya gue nggak saranin lah kalau nambah-nambahin electrical gitu, khawatir gimana-gimana. Segini juga menurut gue udah cukup lah ya, emblem-emblem. Nah, inilah salah satu ciri mobil LCGC di salah satu bagian, entah di depan atau di belakang, pasti ada logo yang berbeda ya. Di merek lain juga sama gitu. Terus ke bagian bawah ada sensor parkir, tapi di sini nggak ada kamera parkir. Mau ditambahin sih bisa-bisa juga. Overall secara desain sebenarnya ya tadi balik ke yang tadi ya. Walaupun seminimalis itu karena di varian paling bawah, ganteng Hondanya nggak hilang. Nah guys, sekarang kita buka mesinnya. Mesin ini adalah salah satu yang memvalidasi bahwa mobil ini adalah LCGC. Jadi mesinnya memang nggak boleh gede-gede tuh. Karena yang dicari memang iritnya. Tapi apakah itu cukup? Menurut gua cukup. Dia pakai mesin 1200 cc 4 silinder penggerak depan. Dia pakai transmisi CVT. Outputnya di 90 PS 110 Nm. Output segitu untuk mobil sekecil ini, walaupun penumpangnya penuh 4 orang, kayaknya lari-lari aja sih. Wah. Dan banyak yang nanya, Om, kalau mobil LCGC lah, let's say kayak mobil kayak gini, mobil cuma 2 baris, dipakai mudik, kuat nggak sih? Worth it nggak sih? Jangankan ini yang 1200 cc, orang yang bawa 1000 cc aja bisa bawa sampai ke luar pulau, men. Bisa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, guys. Itu balik lagi ke teman-teman drivernya ya terutama. Jadi jangan terlalu dipaksa juga, karena emang output mesinnya segitu. Tapi dipakai lari di jalan tol juga masih oke-oke aja sih, nggak ada masalah. Dan yang paling penting, sesuai dengan kegunaan yang mobil ini adalah city car, dipakai di dalam kota. Ini irit banget. Ini salah satu mobil yang paling irit kali, men ya? Dan itu juga jadi salah satu faktor kenapa orang banyak ngambil mobil ini dan dianggap mobil ini ya paling ideal. Selain ganteng, mesinnya juga bagus, kuat, tapi irit banget gitu. Apalagi di Greta ini, di Honda Pradana Sawangan, promonya bagus banget. Gue mau nanya langsung sama bosnya nih, si Om Ricky. Ayo. Nah guys, sekarang kita langsung ngobrol. Nih spesial nih, langsung ngobrol sama bos di Honda Greta Pradana Sawangan. Siap. Om Ricky, apa kabar, Om? Alhamdulillah baik, Om. Nah, Om. Siap. Sebagai bos, waduh. Gue mau nanya harganya berapa? Harganya untuk saat ini yang untuk NIK 2025 202.500. Ada diskonnya? Ya, diskon ada. Kalau masalah diskon bisa japri saya aja atau chatting saya aja. Saya akan kasih hitungan the best atau diskon terbaik se-Indonesia Raya, Om. Se-Indonesia Raya? Indonesia Raya, Om. Emang bisa sampai? Wah, bisa seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia juga bisa, Om. Kalau misalnya customer mau, saya bantu. Itulah Keuntungannya beli di Honda Greta nih di Pradana Sawangan. Lu ada dimanapun, itu bisa. Ya, Om ya? Betul, bisa dibantu. Dan katanya bisa jual off the road. Off the road bisa. Kita untuk pembelian off the road itu maksudnya seperti apa? Apabila customer mau ngurus SNK, BPKB dan surat-suratnya secara sendiri atau mandiri, bisa. Nanti kita bisa kasih harga mobilnya paling murah, paling the best. Kisi-kisi, Om. On the road harga 202.500. 202. Off the road ya? Off the road bisa di bawah 170. Ah, gile. Itu optional, teman-teman langsung kontak Om Ricky aja. Betul. Kita nggak usah terlalu banyak bahas di sini. Siap. Begitu mobil yang lain bisa ya? Bisa. Tidak hanya Brio kan? Semua tipe bisa. Off the road. Itulah Greta. Terus ada lagi nih kelebihan dari Greta. Teman-teman di sini bisa beli Civic Type R. Bisa beli Civic Type R. Nggak semua Honda bisa jualan Civic Type R. Gitu. Di sini salah satunya ya, Om. Di sini salah satunya bisa jual Civic Type R. Nah, tuh. Ada lagi keuntungan beli di Greta. Teman-teman bisa beli mobil second. Ya, betul. Wah, ini. Apabila customer nih, saya kasih solusi. Apabila customer budgetnya nggak mencukupi mobil baru, kita ada solusinya. Kita jual mobil second juga, berkualitas, bergaransi, bebas laka, bebas banjir. Itu pun jadi memudahkan teman-teman ketika mau beli mobil Honda, tukar tambah bisa gitu ya? tukar tambah mobil second yang lama ke mobil baru bisa, atau mau Mobil tukar second ke ke second bisa. Gitu. Di sini juga lengkap, ada body repair segala. Ada body repair, ada servis, ada penjualan dan lain-lain. Om, unit 2024 masih ada nggak? Untuk Brio saat ini sudah habis semua. Paling nggak yang ada sisa-sisa tinggal yang unit yang premium seperti CR-V sama HR-V. Nggak begitu banyak tapi ya cepet-cepetan. Diskonnya bisa ya terbesar se-Indonesia Raya dah pokoknya. Kalau ngobrol sama bos emang gini Mas. Kalau kredit gimana, Om? Nah, kita untuk kredit paling standar dulu ya, tipe paling standar Brio S manual itu DP-nya mulai dari 5 juta aja, Om. S manual ya, paling standar ya. 5 juta? 5 juta. Tanda jadi kali maksudnya? Itu udah semuanya all in, udah termasuk asuransi, Total DP. admin, total DP semuanya. Di atas tipe S itu ada tipe apa sih? Ada tipe E, harga 185.500. Itu di atasnya tipe S, dia DP cuma 6 juta, Om. Udah bisa bawa pulang di atasnya tipe S.
Ratus Om, ini yang SCVT nih, ini Ya. paling tinggi ini ya? Ya, tipe Satya yang paling tinggi, yang paling banyak orang pesen dan paling banyak orang beli. Yang paling banyak dibeli itu tipe apa sih kalau Tipe Brio? Satya E-Matic. Ini berarti? Yang ini, cuma 7 juta aja udah bisa bawa pulang mobil secakep ini nih, seganteng ini Om. Kalau RS? Kalau RS DP cuma 12 juta Om. Nah, kalau tenor, kalau pengen maksimal banget berapa tuh? Tenor kita bisa sampai dengan 8 tahun. Oke, jadi panjang juga ya? Nah, betul. Nah, kalau bunga-bunga 0% itu tuh? Bunga 0% juga ada, maksimal sampai 1 tahun atau 6 bulan, DP minimal 50% ya kalau untuk bunga 0% ya. Oke. Gitu. Terus ada lagi namanya paket spesial, itu paket belas semangka, namanya bayar 50% di awal. Nanti tidak selama 1 tahun tuh tidak ada asuransi sama sekali. Nanti baru bayar di akhir periode. Itu sisa pokok utang. Misal Bapak Ibu mau diangsur lagi selama 1 atau 2 tahun, tapi kena bunga ya. Nanti bisa kita hitungin lagi atau kita bisa kontak untuk leasingnya. Ini fleksibel banget loh guys. Fleksibel. Jadi buat temen-temen yang pengen beli cash tapi uangnya belum ngumpul, bisa dipakai ini nih, bayar Betul. 50% dulu, tahun depan 50% lagi ya. Betul. Dan di akhir tahun ketika harus bayar 50% kedua, kalau keadaannya tidak sesuai dengan harapan, Betul. bisa Masih bisa dikredit. dikredit lagi selama 1 atau 2 tahun. Katanya benar nggak sih Om, kalau beli cash gak dikasih diskon? Nah, kata siapa? Belum tahu aja Oh. mungkin untuk saat ini kita periode tahun ini di Infomotif untuk pencinta otomotif nanti kita kasih diskon spesial. Begitupun kalau teman-teman punya data yang bermasalah ya. Nah, apabila kalau ada data customer yang kurang bagus, ya info di awal dulu biar kita cari solusinya. Jangan tiba-tiba udah proses leasing tiba-tiba ada datanya kalau 5 WO seperti apa pernah tertarik, ya info di awal. Jangan info di belakangan pas sudah ketahuan. Iya. Gitu. Kalau test drive gimana Om? Test drive kalau misalnya Bapak Ibu mau test drive nggak sempat kemari, Ibu Bapak tinggal share aja lokasinya ke rumah saya, ke saya. Nanti saya datang ke rumah atau ke kantor. Bapak Ibu bisa nanti kita janjian di mana. Gitu. Om kan supervisor. Siap. Emang masih mau ngelayanin? Kita mah bukan masalah supervisornya, yang penting Bapak Ibu pelayanannya enak sama saya bantu semuanya. Yang penting bisa saya bantu semuanya. Gitu. Udah paling bener emang langsung ngobrol sama bosnya dah. Negonya lebih enak. Lebih ya? enak tanpa namanya harus MLM ke sales, putusnya sama saya langsung. Wow, keren sekali. Kalau ada teman-teman yang minta bonus gimana Om? Kalau bonus mah gampang, bisa kita omongin nih. Apabila customer Om bisa beli ini, kita kasih untuk 5 orang pemesan pertama, saya kasih akan namanya free nano coating. Nano coating? Nano coating, full nano coating, 3 layer. Mau bergaransi dong? Iya, bergaransi, bersertifikat Om. Gitu. Jadi mobilnya bisa awet kinclong tuh. Awet kinclong sama baru selama 3 tahun 4 tahun tuh kelihatan baru terus. Apalagi Om? Terus saya kasih namanya aksesoris lainnya. Oh ya kayak talang air. Ya, talang air atau talang apapun saya kasih Om. Nah, tapi buat teman-teman yang punya request tersendiri nggak apa-apa sebutin aja ya Om. Sebutin, nanti bisa kita bantu. Di Emang awal kalau ya misalnya, semuanya ya. Sebutin di awal aja kalau emang mintanya ini itu ya nanti kita kasih gitu. Mungkin butuhnya PCX atau Ya apa. bisa jadi ntar kalau bisa saya bantu. Dicariin sales motor gitu Cari nanti motor, dibantu. ya, Ya, tapi intinya semua bisa dibicarakan lah Bisa ya. dibicarakan, bisa diomongin di awal, nanti kita bantu-bantulah. Oke, cukup. Cukup Om. Makasih banyak Terima kasih, Om Matung. Ditunggu WA-an telepon Siap, dari terima teman-teman. kasih. Kita lanjut review unitnya guys. Yuk. Wih, tarik mah. Ini kuncinya kayak gini nih. Jadi kalau yang Brio Satya nih, yang SCVT, yang LCGC dia kayak gini. Jadi remote-nya nyambung gini men. Tapi yang satu nggak ada remote-nya. Udah gitu aja ya. Gitu aja. Colokin dong. Karena ketika orang nge-review mobil selalu lupa nge-review kuncinya nih. Tapi menurut gua kuncinya bagus tahu ini. Nih. Buat digantung-gantung di sini. Aduh sakit. Wah, gue hidupin dulu ya guys. Dia masih kunci colok ya. Gua tutup dulu biar nggak ada yang ngintip. Kacanya kurang gelap ya. Emang mau ngapain di dalam mobil? Nah, kaca film itu buat info aja nih. Kaca film itu nggak boleh terlalu gelap ya guys. Karena nanti akan menyebabkan kita punya niat yang enggak. Wow. Visibilitas jadi kurang bagus, terutama ngelihat ke samping-samping. Apalagi di depan digelapin juga, asli itu mah penjahat. Janganlah, yang sedang-sedang aja. Berapa? 40 ya biasanya? 40 Standarnya 40 lah cukup. depan. Ya udahlah, lanjut aja. Kenapa mobil ini bisa dibilang paling ideal untuk ukuran mobil-mobil harga itunya nanti netnya bisa di bawah 200 juta? Karena di bagian luar tadi udah ya mesin, tapi di bagian dalam juga menurut gua ini salah satu yang secara desain ya. Karena kalau mobil-mobil murah kayaknya orang ngedesainnya kadang suka ngasal men. Tapi di Honda seserius itu kalau ngedesain, bahkan sampai ke mobil-mobil murah. Untuk joknya, dia joknya nggak terlalu tebal-tebal banget sih, lumayan tipis. Gua mengerti kenapa joknya nggak dibikin tebal banget. Bukan karena nggak mau. Kenapa sih? Karena ini mobil sekompak itu ya, sekecil ini.
Kalau bayangin kalau joknya segede-gede gaban, sumpah anjir. Wah, jadi ya segini udah paling cukup. Dia modelnya dibikin pocica, Pocong. ya kayak gitu. Jadi nyatu gitu ya. Tuh, dia bahan fabric semua tapi ada motif-motif yang berbeda lah. Cukup semi bakat walaupun nggak meluk-meluk banget. Kalau mau dipeluk ya cari pasangan lah. Yoi, jangan nyari jok. Yoi. Ke bagian dashboard ya plastik-plastik sampai ke bagian door trim juga, tapi memang teksturnya beda-beda dan di sini ada tekstur ini nih, apa namanya men? Carbon. Hah? Carbon. Karbon aja. Yes. Carbon. Lu nyebutnya karbon. Emang bahasa Prancis. Oh, carbon. Karbon. Ada karbon-karbon gitu ya. Tapi bahannya bahan-bahan doff gitu. Di setir juga dia nggak ada kulit-kulitan, tapi ada pencet-pencetan nih men di bagian sebelah kiri untuk audio steering switch. Kalau untuk pengaturannya mah ya standar lah ya. Tilt aja, belum teleskopik. Kalau untuk speedometer sebenarnya dia cukup gede ya, tampilan lumayan gede. Dia bulat-bulatan gitu biasa dan ada MID kecil di bagian bawah. Terus ke bagian sini ada head unit, dia nggak floating, rata aja sama dashboard gitu ya. Dan untuk koneksinya, jadi bisa terkoneksi juga ke smartphone ya guys. Ada phone link nih di sini. Ke bagian bawah AC-nya sudah ada max cool-nya dan digital dan pencet-pencetannya physical, which is good ya. Laci-laci penyimpanan terbuka, cup holder. Nah ini untuk transmisinya dia pakai CVT, handbrake mechanical, tidak ada glove box, tapi ada cup holder di sini. Banyak juga yang nambahin orang-orang yang suka nyetir pakai armrest. Termasuk gua suka nyetir pakai armrest gitu. Ada yang dipasang di jok, ada yang pakai nambahin glove box yang universal gitu. Glove box universal itu berarti glove box yang sedunia. Universe. Beda. Jadi intinya di bagian dalam, headroom, legroom, walaupun mobil ini tergolong dalam mobil compact atau mobil kecil, tapi suasananya lega ya. Ini salah satu kehebatan dari desain Honda. Ke bagian belakang pun sama, ayo. Gue di baris kedua, di sini bisa untuk 3 orang dewasa, 3 headrest, 3 seat belt. Legroom gue gede, headroom gue juga masih cukup ada tuh. Tapi di sini ada tunneling, tapi nggak banyak ya, kecil. Jadi nggak akan terlalu ganggu. Ini tadi yang gue bilang, karena space-nya di dalam lumayan gede, makanya kalaupun mobil ini teman-teman harus bawa cukup jauh keluar kota untuk dipakai mudik atau liburan mungkin, kayaknya worth it aja. Makanya sekarang kenapa orang banyak lebih memilih mobil kecil, selain irit, parkirnya gampang, di dalamnya juga ternyata nyaman-nyaman aja. Jadi mobil ini untuk dipakai keluarga Indonesia, keluarga kecil ya lebih tepatnya. Bisa aja sih, gak ada masalah kayaknya. Dan bagasi juga lumayan gede soalnya. Kita cek dulu. Nih kita buka bagasinya ya guys. Tuh. Ini lumayan bisa nampung banyak nih, bahkan 1 orang dewasa juga morongkol dia bisa gitu. Bisa morongkol. Bisa masuk sini. Jadi bukan cuma di bagian untuk penumpang aja yang gede, di bagasi juga lumayan gede. Untuk mobil sekompak ini, selain tampangnya ganteng, mesinnya juga cukup proper, di dalamnya juga nyaman dan lega, makanya jadi ideal. Nah sekarang balik lagi ke teman-teman nih, kalau emang butuh mobil-mobil budget, ini bisa jadi solusi, apalagi kalau langsung bisa beli sama bosnya. Harganya pasti bisa. Ngobrol aja lah. Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse juga boleh, nomor gua ada di deskripsi. All produk, all merek, silakan aja, nggak harus selalu otomotif. Yang belum follow akun medsos kita, IG dan TikTok ada di bawah sini. Thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat. Beli mobil yuk.